Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masa tanam paksa di Indonesia. Tanam paksa ini berakhir dengan keluarnya undang-undang gula. Jadi dengan dihapuskannya tanaman tebu, maka saat itu tanam paksa dihapus. Indonesia memasuki politik ekonomi liberal. Sekarang kita lanjut materi politik ekonomi liberal. Apa yang jadi latar belakang dilaksanakan politik ekonomi liberal? Ya, silakan dibaca dulu. Ya. Jadi kita lihat yang pertama. Tanam paksa ini ternyata memberi keuntungan yang besar buat Belanda. Sebaliknya menimbulkan penderitaan buat rakyat pribumi. Ini sudah dibahas minggu yang lalu tentang akibat tanam paksa. Yang kedua, paham liberal sebagai dampak dari revolusi Prancis ini menyebar ke Eropa, termasuk sampai juga di Belanda. Bahkan saat itu, sejak tahun 1795, yang berkuasa di Belanda adalah partai yang bersifat liberal. Ya. Dan yang keempat, yaitu keluarnya Traktat Sumatera. Masih ingat, ini berkaitan dengan Traktat London 1824. Ingat materi beberapa minggu yang lalu, salah satu isi Traktat London yaitu status Aceh sebagai buffer state atau daerah atau negara penyangga, tidak boleh dikuasai Inggris maupun Belanda. Dengan keluarnya Traktat Sumatera, Inggris memberi kebebasan pada Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, pengusaha-pengusaha Inggris diperbolehkan menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, dengan konsekuensi ini, maka Belanda harus menghapus tanam paksa dan dilaksanakanlah politik ekonomi liberal. Ya, pelaksanaan politik ekonomi liberal tadi sudah kita bahas, yaitu undang-undang gula. Ya, jadi tanaman tebu yang semula dimonopoli oleh pemerintah Belanda, maka secara bertahap dialihkan kepada pihak swasta. Nah, kemudian ada keluarnya undang-undang agraria. Ya. Nah, dengan keluarnya undang-undang agraria ini, yang isinya bisa kalian baca sendiri,
Saya tidak menjelaskan. Maka tujuannya nanti pengusaha-pengusaha Belanda atau mungkin asing yang lain, katakanlah Inggris, bisa menanamkan modalnya di Indonesia dengan menyewa tanah-tanah di Indonesia. Bisa dilihat di situ jangka waktunya sampai 75 tahun. Ya. Sekarang pelaksanaan politik ekonomi liberal. Nah, inilah ciri-ciri imperialisme modern. Ya. Ingat ya, ada dua macam imperialisme. Imperialisme kuno. Ini materi kita yang pertama dulu. Ingat ya, 3G itu. Ingat-ingat lagi, 3G itu ciri-ciri imperialisme kuno. Nah, kemudian penjajah ini merubah aturannya atau merubah kepentingannya, yaitu dengan mendapatkan hal-hal seperti ini. Anda perhatikan A, B, C, D itu, ya. Ya, mendapatkan bahan mentah atau bahan baku untuk industrinya di Eropa. Jadi barang-barang Indonesia, bahan-bahan mentah Indonesia, ini nanti dibawa ke Eropa, diolah di sana. Atau mungkin dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Artinya mereka membuat pabrik di Indonesia. Bahan bakunya sudah ada di Indonesia, pabriknya milik asing ada di Indonesia, dengan harapan bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah. Kalau sudah jadi hasil produksi, diproses di pabrik tadi, maka barang-barang nanti dijual di Indonesia. Jadi tanah jajahan jadi tempat pemasaran hasil industri. Coba Anda cari, ya, peristiwa apa yang merubah imperialisme kuno ke imperialisme modern. Ya. Jadi ini ada peristiwa besar. Ya. Ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1763. Ya, tolong diingat. Itulah tugas kalian yang harus Anda serahkan ke saya paling lambat jam 8. Ya. Ini ada peristiwa besar. Terdiri hanya 2 kata. Ya. Jadi kalian tulis 2 kata itu, posting ke saya, ya, paling lambat jam 8. Nah, itulah yang nanti merubah pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Apa akibat sistem politik ekonomi liberal di Indonesia?
tetap bagi penjajah, pasti keuntungan akan berlimpah. Yang pertama, keuntungan nanti didapat oleh kaum swasta Belanda, pengusaha-pengusaha Belanda. Kalau dulu tanam paksa itu hanya dinikmati oleh pemerintah Belanda, maka sekarang pengusaha-pengusaha Belanda bisa menikmati keuntungan yang besar dari sistem ekonomi liberal itu. Yang kedua, produk-produk perkebunan dan pertambangan yang ada di Indonesia nanti akan dijual di Belanda. Sehingga yang ke C itu ya, sehingga Belanda nanti menjadi pusat perdagangan hasil bumi Indonesia yang nanti sangat laris manis di Eropa. Ya. Jadi Belanda nanti mendapatkan keuntungan yang besar. Gimana bagi Indonesia? Sekali tiga uang, sama saja dengan tanam paksa. Perekonomian kita mengalami kehancuran. Kita lihat yang pertama. Kesejahteraan penduduk semakin merosot. Jadi masyarakat semakin miskin. Ya. Kemudian ada krisis perkebunan. Ya. Karena harga komoditas utama barang Indonesia yaitu gula dan kopi di pasar internasional saat itu jatuh. Yang ketiga, konsumsi beras menurun. Karena petani-petani Indonesia lebih memilih menanam tanaman ekspor. Sehingga harapannya nanti bisa lebih untung. Dampaknya konsumsi beras mengalami penurunan. Berikutnya yaitu menurunnya kerajinan rakyat karena tersaingi oleh barang-barang impor dari Eropa. Contoh di daerah kalian, ya. Dulu orang ya menggunakan barang-barang dari tanah liat, entah itu katakanlah genuk misalnya. Dengan sistem ekonomi liberal ini, maka genuk yang berasal dari tanah liat akan diganti dengan plastik. Nah, inilah yang nanti masyarakat lebih memilih barang-barang yang baru ini. Mungkin harganya lebih murah dan lebih tahan lama. Ya, tidak gampang pecah. Itulah nanti dampaknya kerajinan rakyat akan mengalami penurunan. Bisa ditebak berarti penghasilan masyarakat menurun. Berikutnya, pengangkutan yang dulu sering pakai gerobak yang ditarik oleh lembu katakanlah, maka cara seperti ini semakin hari semakin berkurang karena tergantikan oleh angkutan kereta api. Ya.
Jadi angkutan kereta api nanti lebih mendominasi daripada angkutan gerobak milik rakyat pribumi. Berikutnya yaitu rakyat nanti semakin menderita karena melanggar aturan sehingga kena yang namanya penal sanksi. Jadi kalau kerja tidak memenuhi standar, maka mereka akan diberi sanksi yang tentunya menjadikan rakyat menderita. Nah, kesemuanya keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Belanda dari Indonesia, mulai dari tanam paksa minimal, termasuk politik ekonomi liberal, ini harus dikembalikan ke Indonesia. Inilah yang namanya politik etis atau politik balas budi. Kita lihat. Latar belakang politik balas budi. Silakan dibaca. Jadi inilah kelima latar belakang munculnya politik etis. Intinya gini, keuntungan yang didapat oleh Belanda entah sejak kapan ini harus dikembalikan ke bangsa Indonesia. Tinggal caranya nanti bagaimana. Nah, ini pihak-pihak yang nanti mengkritik pelaksanaan entah itu tanam paksa atau politik ekonomi liberal yang nanti memunculkan politik etis itu. Misalnya Van Kool ini memandang Belanda itu adalah sebagai penghisap bangsa Indonesia. Jadi katakanlah kalau kalian ingat memerah santan, maka santannya nanti mengalir ke Belanda, Indonesia ya kebagian ampasnya. Ya, jadi semuanya yang enak itu keuntungan diambil oleh Belanda. Kemudian kita lanjut yang ketiga saja, nanti intinya politik etis itu yang kedua, Van de Venter itu ya. De Waal. Nah, Indonesia ini berhak mendapat ganti rugi katakanlah sebanyak itu. Ya. Kemudian Van Bronckhorst menyampaikan selama 1 abad lebih Belanda telah mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia dan tidak mengembalikannya. Ini harus dikembalikan. Kemudian Baron van Hove meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen. Nah, sekarang yang inti bagaimana agar uang yang dinikmati oleh pemerintah Belanda ini dikembalikan ke Indonesia. Sekarang caranya itu gimana?
Van Deventer mengusulkan yang terkenal dengan nama trilogi Van Deventer. Kita lihat yang pertama, irigasi. Ingat ya, membangun saluran irigasi itu memakan biaya yang besar. Ya. Sekarang permasalahannya yang dibangun saluran irigasi ini tanah milik siapa? Apakah milik petani? Ternyata tidak. Ya. Yaitu tanah milik pemerintah Belanda. Jadi uang itu dipakai untuk buat irigasi, tapi tetap yang menikmati adalah pihak Belanda. Ya. Sama saja. Kemudian yang kedua, itu mestinya migrasi. Ya, migrasi itu terbagi dua. Transmigrasi sama emigrasi. Ya, transmigrasi. Tahu kalian? Harus tahu ya. Pengertian emigrasi itu apa? Transmigrasi itu apa? Urbanisasi itu apa? Itu tolong diingat-ingat ya. Sekarang yang transmigrasi dulu. Banyak orang-orang Jawa yang dipindah ke luar Jawa. Di sana disuruh apa? Ingat ya, memindahkan penduduk dari pulau ke pulau yang lain itu memakan biaya besar. Sekarang permasalahannya tadi, mereka dipindah dengan biaya yang besar itu untuk apa? Ternyata mereka disuruh bekerja di perkebunan milik pengusaha Belanda. Yang untung siapa? Ya kembali lagi Belanda. Ya. Kemudian yang emigrasi. Ya. Kalau emigrasi berarti perpindahan penduduk dari negara satu ke negara yang lain. Ya. Bangsa Indonesia banyak yang pindah ke jajahan Belanda di Amerika sana. Ya, di Amerika Tengah. Namanya daerah atau negara Suriname. Jadi saudara-saudara kita, anak cucunya sekarang pun masih banyak yang di sana. Di sana disuruh apa? Sama. Yaitu kerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sama saja berarti yang untung siapa? Belanda lagi. Yang ketiga, edukasi. Ini dunia kalian ini. Ya, edukasi, pendidikan. Ya. Biaya pendidikan besar sekali. Itu bisa kalian rasakan. Ya. Jadi biaya pendidikan itu besar sekali. Nah, saat itu sekolah itu yang nanti bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat itu namanya sekolah Angka Loro. Berarti sekolahnya ya hanya 2 tahun saja. Sedangkan orang-orang yang keturunan ningrat itu baru bisa masuk HIS.
mungkin masa waktunya 7 tahun. Jadi sekolah untuk orang-orang ningrat itu adalah HIS, kemudian untuk orang-orang Cina itu HCS, dan orang Eropa itu ELS. Itu pendidikan dasar. Kalau orang pribumi HIS itu 7 tahun, Cina itu 6 tahun, Eropa ELS itu 5 tahun. Nah setelah itu nanti masuk ke melanjutkan ke MULO, itu SMP 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke AMS SMA 3 tahun. Setelah itu nanti masuk ke perguruan tinggi yang pertama adalah Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa. Ya. Jadi orang kebanyakan Indonesia itu hanya sekolahnya sekolah Ongkoloro. Diajari apa? Yaitu membaca, menulis, berhitung, dan nembang. 3 pelajaran pokok ini untuk apa? Dia nanti dicetak untuk jadi pegawai di perusahaan Belanda. Tugasnya apa? Yaitu menghitung barang-barang yang datang. Setelah dihitung, dia membuat tulisan, menulis berapa jumlahnya. Setelah itu kan bisa membaca. Ya cukup itu saja. Yang untung siapa? Ya pengusaha Belanda lagi. Ya. Jadi sekali lagi, Belanda memang mengeluarkan uang yang banyak untuk trilogi Van de Venter ini. Tapi keuntungannya tetap pada pihak Belanda. Oke, saya kira itu ya pertemuan kali ini. Kalian jangan lupa mengerjakan soal tadi. Ya. Saya tunggu jam 8. Sekian, terima kasih. Oh ya, materi ini sudah selesai. Berarti minggu depan ulangan. Ya. Jadi minggu depan ulangan. Tolong disampaikan ke seluruh kelas 11 IPS. Ya. Jadi minggu depan ulangan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.